Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai laporan audit dari perusahaan PT Aerowisata Garuda Indonesia Group. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah komunikasi bisnis dari Bapak Lalu Adi Permadi, SPMI. Sebelum memulai presentasi pada pagi hari ini, saya Institut Pendidikan di atas kita sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang pertama, yaitu Muzakir Faris, kemudian yang kedua ada Nurlayuli, yang ketiga ada Niman Syarani Mayanti, dan yang terakhir ada Niwayan Anindita Dinda. Adapun topik yang akan kami bahas di sini, yaitu ada 7 poin. Yang pertama, profil perusahaan. Yang kedua, misi, nilai dan tujuan perusahaan. Yang ketiga, wisata hotel. Yang keempat, hasil audit pemasaran. Yang kelima, hasil audit keuangan. Yang keenam, hasil audit sumber daya manusia. Dan yang terakhir, hasil audit operasional perusahaan. Baik, materi pertama di sini akan disampaikan oleh rekan saya pada Nurlayuli. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai profil dari PT Aerowisata Garuda Indonesia Group. PT Aerowisata didirikan pada tanggal 30 Juni tahun 1973. PT Aerowisata ini merupakan pioner dari industri hospitality di Indonesia sebagai anak perusahaan Garuda Indonesia yang mengembangkan usaha jasa yang berkaitan dengan industri pariwisata dan hospitality. Perusahaan ini didirikan dengan komitmen untuk menjadi yang terbaik dalam memberikan tradisi pelayanan sesuai dengan warisan budaya Indonesia. Dalam mengembangkan usahanya, Aerowisata memiliki 4 pilar bisnis, yaitu terdiri dari Aerowisata Food Service, Aerowisata Hotels dan Resort Service, Aerowisata Travel and Leisure Service, dan Aerowisata Transportation Service. Adapun visi dari PT Aerowisata adalah menjadi perusahaan kelas dunia dalam industri hospitality yang berciri khas Indonesia. Untuk mewujudkan visi tersebut, perusahaan Aerowisata memiliki misi antara lain menyediakan dan menawarkan solusi profesional untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan segmen-segmen hospitality yang profitable akan produk dan jasa yang berkualitas, inovatif, dan berkesinambungan. Kemudian yang kedua, menjaga dan meningkatkan hubungan kepercayaan bisnis kepada seluruh segmen customer dan klien Aerowisata. Dan yang ketiga, memberikan nilai tambah dan hasil yang optimal kepada seluruh stakeholder. Adapun nilai perusahaan yang ada dalam perusahaan Aerowisata, yang pertama itu dalam menjalankan usahanya, Aerowisata Group menerapkan standar etika yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan akhlak, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Amanah artinya memiliki definisi memegang teguh kepercayaan yang diberikan, kemudian kompeten memiliki definisi terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, harmonis memiliki definisi saling peduli dan menghargai perbedaan, loyal memiliki definisi berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif memiliki definisi terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kemudian yang terakhir ada kolaboratif yang memiliki definisi mendorong kerjasama yang sinergis. Adapun tujuan dari perusahaan Aerowisata bersama-sama dengan anak perusahaannya, antara lain yang pertama, membangun bisnis grup dengan standar terbaik di kelasnya, baik dari sisi produk, service, business process, dan values proposition, maupun business performance.
Kemudian yang kedua, memenuhi visi dari para pemegang saham dan kepercayaan yang diberikan oleh publik secara korporasi, retail, individu, dan investor bisnis partnership. Kemudian yang ketiga, membangun posisi brand yang kuat pada usaha dengan profitabilitas dan kualitas pelayanan terbaik, meningkatkan proposisi nilai-nilai bisnis di pasar nasional maupun internasional dalam rangka menjamin kinerja usaha secara berkesinambungan. Kemudian tujuan perusahaan yang terakhir yaitu memiliki kemampuan di dalam mengelola bisnis secara responsif terhadap setiap perkembangan, perubahan kehendak, ataupun pola perilaku baik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nyoman Vera Misnayanti. Kepada Vera, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aerowisata hotel. Sejak pembangunan hotel pertama pada tahun 1974, aerowisata hotel telah tumbuh menjadi jaringan hotel nasional yang menawarkan pelayanan terbaik khas Indonesia yang otentik. Kami juga menyediakan layanan manajemen dan operasional bagi industri perhotelan melalui Aero Hotel Management. Berlokasi di kota-kota terpilih di Kepulauan Nusantara, aerowisata mengundang para tamu untuk menikmati keindahan alam dan budaya Indonesia. Berstandar internasional, jaringan aerowisata hotel dan resort mampu memenuhi kebutuhan akomodasi konsumen dari segala segmen. Aerowisata hotel dijalankan dan dikoordinir oleh salah satu lini atau anak perusahaannya, yaitu PT Aero Hotel Management. Next. PT Aero Hotel Management. Aero Hotel Management merupakan institusi dalam divisi aerowisata hotel dan resort service yang bergerak di bidang pengelolaan hotel yang didukung oleh tenaga ahli yang berpengalaman di bidangnya. Dalam aktivitasnya, Aero Hotel Management atau AHM menyediakan layanan konsultasi yang berkaitan dengan industri pariwisata, resort, hotel, klub, dan proyek-proyek lainnya. Pendapatan usaha PT Aero Hotel Management tercatat sebesar 8.560 juta pada 2018, meningkat 202,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Total aset mencapai 7.966 juta pada tahun 2018, meningkat sebesar 141,9%. Sedangkan liabilitas mengalami peningkatan sebesar 156,2% menjadi 6.368 juta dan ekuitas pemegang saham meningkat sebesar 98,3% menjadi 1.598 juta. Salah satu hotel aerowisata yang berada di Lombok adalah Gila Senggigi Beach. Gila Senggigi Beach ini adalah berencana untuk pergi berlibur bersama keluarga atau teman-teman Anda. Di Gila Hotel dapat menjadi tempat yang sempurna untuk Anda tinggal, terletak di Senggigi Lombok dengan pemandangan yang spektakuler dan suasana yang tenang adalah ciri khas dari Gila Senggigi Beach. Memiliki lahan seluas 12 hektar dengan taman tropis dan pemandangan pantai Senggigi yang menakjubkan serta fasilitas kamar yang lengkap. Hotel dan resort service. Dalam aspek pelayanan, hotel dan resort service melakukan peningkatan kualitas dan kapasitas kamar serta ballroom di hotel-hotel aerowisata pada tahun 2019. Yang secara terperinci adalah Aerowisata Grand Hotel Premier atau yang dibagi menjadi 3. Yang pertama itu peremajaan ballroom. Yang kedua itu ada peremajaan main kitchen. 3. Pembangunan Premier Brasserie. Dan yang kedua ada Aerowisata Sunter Beach Hotel. Dibagi menjadi 4. Yang pertama itu peremajaan Tirta Restoran. Yang kedua peremajaan Hanoman, Krishna Wing, dan Wisnu Wing Garden. Yang ketiga peremajaan Main and Strike Hotel, Aerowisata Senggigi Beach Hotel. Yang keempat peremajaan Lobby Hotel. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Diserahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman Mayanti. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mujahid Faris. Kepada Mujahid Faris dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan audit pada bidang pemasaran. Berandalkan kinerja operasional yang kian berkembang serta kekuatan brand awareness yang telah dimiliki oleh Aerowisata, manajemen telah menerapkan strategi pemasaran di tahun 2018 yang bertujuan untuk membidik target pasar yang lebih luas. Di antaranya, yaitu yang pertama pada 31 Oktober 2018. Di sini Aerowisata bekerja sama dengan Persatuan Pegawai Purnabakti Garuda Indonesia atau disebut dengan Pakarti untuk memberikan harga khusus penginapan dan penyewaan kendaraan. Pada tanggal 31 Oktober 2018, Aerowisata dan Persatuan Pegawai Purnabakti Garuda Indonesia melakukan perandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau disebut dengan MOU, kerjasama untuk lini bisnis hotel dan transportation. MOU ini berisi kesepakatan kedua pihak pada produk dan layanan Aerowisata Group, yaitu hotels dan transportation, di mana anggota Pakarti akan mendapatkan harga khusus apabila menginap di hotel Aerowisata dan penawaran harga khusus untuk penyewaan bis pariwisata. Yang kedua yaitu di hari yang sama diadakan juga rapat kerja dan temu kangen Pakarti dengan tema Bersama Pakarti Tersenyum dan Bahagia. Acara tersebut diramaikan juga dengan bazar yang diikuti oleh Aerowisata Group, di antaranya yaitu hotel, travel yang menawarkan berbagai produk paket wisata, umroh dan haji serta Aerofood ACS dengan menjual produk sales on board dan produk retail jus serta kue kering. Oke, next. Selanjutnya pada tanggal 28 November 2018, Aerowisata Group bersama dengan PT Granato Internasional akan bekerja sama pada pengelolaan operasional berupa mixed use real estate project dalam bentuk integrated accommodation service Jabal Sur. Servis Jabal Sur Sunan Square di Mekuh. Hal tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan nota kesepahaman MOU pada tanggal 28 November 2018 yang ditandatangani oleh Direktur Aerowisata, Bapak Bambang Sujatmiko mewakili Aerowisata Group, dan Bapak Muhammad Aminuddin Dahlan selaku Direktur Utama PT Granaco Internasional. Melalui kekuatan 5 lini bisnis road service, hotel, travel, transportation, dan logistik, Aerowisata Group sebagai perusahaan nasional siap mendukung sepenuhnya kelancaran usaha Jabal Sur Sunan Square melalui berbagai pelayanan operasional yang terintegrasi dengan menawarkan kelengkapan dan kenyamanan yang dapat dinikmati oleh jemaah haji dan umroh khususnya dari Indonesia selama menjalankan ibadahnya di Tanah Suci. Next. Selanjutnya yaitu mengadakan promo Aerowisata Hotels dengan Citylink pada Garuda Indonesia Online Travel Fair yang merupakan program kerjasama antara Citylink Indonesia dengan Aerowisata Hotel dan Resort. Menghadirkan promo menarik bagi para penumpang Citylink. Promo tersebut adalah potongan harga khususnya sebanyak 20% untuk semua tipe kamar di Aerowisata Hotel. Selanjutnya yaitu bekerja sama dengan lembaga perbankan, swasta dan lembaga pemerintah dan universitas. Lembaga perbankan seperti Bank Mandiri, Bank Permata,
TIMB Niaga, Bukopin, dan BNI 46, sementara swasta adalah Grab, Kidzania, dan MNC Skivision. Untuk lembaga pemerintahan dan universitas, Aerowisata Hotel bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Iluni FEB Universitas Indonesia. Promo-promo yang ditawarkan berupa diskon harga kamar dari publish rate dan harga FB di outline hotel. Selain itu juga terdapat redeem point dari Grab kepada pelanggan Grab yang bisa ditukar dengan diskon menginap di hotel-hotel Asana dan juga diskon 10% dengan kode promo untuk MNC Priority Customer. Oke, itu saja yang bisa saya presentasikan. Selanjutnya balik lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muzafir Sarif. Selanjutnya di sini laporan audit bidang keuangan yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Itu laporan audit bidang keuangan. Uraian mengenai kinerja keuangan ini disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasi aerowisata yang disajikan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK yang berlaku umum di Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Bahasan kinerja keuangan aerowisata disampaikan dengan memperhatikan penjelasan pada catatan laporan keuangan konsolidasi dari pihak auditor eksternal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan. Selanjutnya aspek keuangan. Sampai dengan akhir tahun 2018, aerowisata mencatatkan jumlah aset sebesar 3,76 triliun rupiah, naik hingga 433 miliar rupiah atau 13,04% dibandingkan akhir tahun 2017 sebesar 3,3 triliun rupiah. Kenaikan tersebut didorong oleh peningkatan aset lancar sebesar 27,56% dan aset tidak lancar sebesar 5,95%. Jumlah liabilitas mengalami peningkatan sebesar 229,01 miliar rupiah atau 24,80% menjadi 1,15 triliun rupiah di akhir tahun 2018. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh liabilitas jangka pendek yang meningkat sebesar 267,17 miliar rupiah atau 50,74% sehingga menjadi 763,74 miliar rupiah sampai dengan akhir tahun 2018. Sementara jumlah ekuitas tercatat meningkat sebesar 204,85 miliar rupiah atau 8,52% menjadi 2,61 triliun rupiah sampai dengan akhir tahun 2018. Bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 2,40 triliun rupiah. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Kinerja aerowisata pada tahun 2018 dapat dilihat dari nilai pendapatan yang tercatat sebesar 3,43 triliun rupiah, naik menjadi 232,66 miliar rupiah atau 7,27%. Bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 3,20 triliun rupiah. Kenaikan pendapatan aerowisata di tahun 2018 tersebut disertai dengan peningkatan beban langsung yang tercatat sebesar 2,83 triliun rupiah, naik hingga 235,23 miliar rupiah atau 9,7%. Bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 2,59 triliun rupiah. Secara keseluruhan, laba tahunan berjalan aerowisata di tahun 2018 menunjukkan peningkatan sebesar 3,89 miliar rupiah atau 56,20% menjadi
94,18 miliar rupiah bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 60,29 rupiah. 60,29 miliar rupiah. Hal tersebut terutama disebabkan oleh keberhasilan manajemen dalam meningkatkan efisiensi beban usaha sepanjang tahun 2018 dan diiringi dengan kenaikan pendapatan. Selanjutnya, pendapatan bersih. Di tahun 2018, Aerowisata berhasil membukukan pendapatan sebesar 3,43 triliun rupiah, meningkat sebesar 232,66 miliar rupiah atau 7,27% dibandingkan tahun 2011 sebesar 3,20 triliun rupiah. Perubahan pendapatan tersebut terutama berasal dari catering pesawat yang naik sebesar 123,12 miliar rupiah atau 6,01% dan kenaikan transportasi sebesar 71,73 miliar rupiah atau 21,92%. Selain itu, Aerowisata juga turut mencatat kenaikan pendapatan dari biro perjalanan, makanan dan minuman, hingga kargo, tiket, dan lain-lain. Dari segi komposisi, pendapatan di tahun 2018 didominasi oleh catering pesawat dengan kontribusi sebesar 63,28% terhadap jumlah pendapatan. Selanjutnya diikuti oleh biro perjalanan dan transportasi dengan komposisi sebesar 14,19% dan 11,63% dari jumlah pendapatan. Pencapaian yang positif atas jumlah pendapatan merupakan wujud prestasi manajemen dalam membuat upaya-upaya strategis di tahun 2018 antara lain berikut adalah penjelasan mengenai perubahan nilai pendapatan yang dibukukan oleh Aerowisata di tahun 2018. Yang pertama, food service meningkat karena adanya peningkatan bisnis di industrial catering, baik di hospital catering, town catering, maupun all-minimum. Yang kedua, pendapatan hotel cenderung menurun, tetapi tetap stabil, kontribusikan dari kenaikan harga rata-rata kamar, makanan, dan minuman. Yang ketiga, pendapatan biro. Pendapatan biro perjalanan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena adanya peningkatan pendapatan dari kenaikan tiket dan kenaikan harga-harga tol. Yang keempat, pendapatan transportasi mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang seiring dengan meningkatnya bisnis corporate third non-passenger. Yang kelima, pendapatan kargo mengalami peningkatan karena adanya kenaikan kronis door-to-door. Selanjutnya di sini ada struktur modal. Manajemen mengelola struktur modal dengan tujuan menjaga keberlangsungan usaha Aerowisata untuk memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Struktur modal Aerowisata terdiri dari pinjaman yang saling fokus meningkat serta setara dengan ekuitas pemegang saham induk yang terdiri dari modal yang ditempatkan, saldo laba, dan kepentingan non-pengendalian. Manajemen secara berkala melakukan review terhadap struktur permodalan Aerowisata dengan mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan. Manajemen menganalisa bahwa rasio pinjaman bersih terhadap modal per 31 Desember 2018 dan 2017 yang masing-masing tercatat sebesar 4,39% dan 5,73%. Sudah sehat dan telah sesuai dengan batas ketentuan rasio yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kebijakan dividen. Dividen tahun buku 2016 berdasarkan rapat umum pemegang saham pada tanggal 21 Maret 2017, PT Aerowisata memutuskan untuk tidak membagi dividen, namun menggunakan seluruh laba bersih tahun buku 2016 sebagai laba ditahan dan tidak disebutkan penggunaannya. Kebijakan konservatif dividen secara tersebut digunakan bagi penguatan struktur modal. Kemudian, dividen tahun buku 2017. Berdasarkan rapat umum pemegang saham pada tanggal 21 Mei 2018,
PT Agrowisata memutuskan untuk tidak membagi dividen dengan menggunakan seluruh laba bersihnya pada buku 2017 sebagai laba ditahan yang ditentukan penggunaannya, yang tidak ditentukan penggunaannya. Kebijakan konservatif dividen perseroan tersebut ditunjukkan bagi penguatan struktur. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Niwayan Amin Bisa Junja. Pada Amin, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator menjelaskan mengenai kebijakan pengelolaan SDM. Sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu pemangku kepentingan yang memegang peran strategis dan menentukan keberhasilan dan keberlanjutan bisnis suatu perusahaan. Dalam rangka meningkatkan performa dan keunggulan perusahaan demi mencapai target-target kerja, baik target masing-masing lini bisnis maupun target grup secara keseluruhan, maka aerowisata membutuhkan SDM yang unggul dan berkompeten sehingga dapat menciptakan inovasi baru yang berguna bagi keberlangsungan dan kemajuan perusahaan. Dalam hal ini, proses pengelolaan SDM aerowisata dilakukan dengan mengacu pada visi dan misi, strategi, dan rencana bisnis serta budaya kerja perusahaan. Strategi, rencana bisnis, dan budaya kerja tersebut diformulasikan ke dalam Key Performance Indicator atau KPI, dan target kinerja sebagai dasar untuk pengukuran kinerja pegawai dan penerapan sistem reward dan punishment. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya manusia di aerowisata Group dapat sejalan dengan visi dan misi perusahaan ke depan.